Kenapa penting bahas marketing manager? Pernah nggak sih kamu ngerasa tim marketing kayak berjalan sendiri saja? Tanpa arah yang jelas, iklan jalan, campaign aktif, tapi hasilnya kayak gitu-gitu aja. Nah, disitulah peran marketing manager yang mana menjadi kunci utamanya. Marketing manager itu bukan cuma orang yang bagi tugas atau mantau angka, tapi dia yang menentukan arah dan yang menentukan strategi. Menjaga konsisten brand, dan yang paling penting adalah menyambungkan antara ide kreatif dan tujuan bisnis. Pertanyaannya adalah begini, emang segitu pentingnya kah peran dari marketing manager? Terus apa sih yang bikin seorang cocok sebagai marketing manager? Gimana proses rekrutmen yang tepat? Dan pas udah direkrut, langkah boardingnya kayak gimana? Yang biar dia bisa langsung nendang. Jawabannya akan dibahas satu persatu. Yuk, kita mulai. Marketing manager itu bisa dibilang kayak kompas bagi tim marketing. Bukan cuma ngarahin, tapi juga harus bisa bikin semua gerakan menjadi satu irama. Dia harus ngerti arah bisnis perusahaan, juga harus paham audiensnya siapa, tren marketnya seperti apa, dan tools marketing terbaru. Bayangin nggak kalau nggak ada marketing manager? Tim marketing bisa sibuk untuk ngerjain hal-hal yang keren, tapi nggak nyambung dengan goals perusahaan. Contohnya gini, campaign lagi bagus-bagusnya jalan di TikTok, tim kreatifnya juga lagi semangat banget, tapi ternyata target bisnis perusahaan maunya menaikkan leads B2B dari LinkedIn. Nah loh, gimana nih, nggak nyambung ya gitu. Nah, marketing manager ini harus bisa menjembatani itu, supaya semuanya tetap berjalan beriringan. Makanya posisi ini krusial banget karena dia menjadi titik temu antara satu, strategi bisnis, yang kedua, kreativitas tim, dan juga ekspektasi dari stakeholder. Dan tantangannya bukan cuman bikin sebuah campaign yang keren, tapi juga dia harus tahu gimana caranya ngatur budget, ngobrol bareng timnya, ngadepin revisian dari manajemen, dan yang paling penting, harus menjaga mood dari timnya untuk tetap semangat. Marketing manager itu juga menjadi juru bicara brand. Kalau ada krisis reputasi, dia jadi orang pertama yang harus berpikir gimana ya caranya komunikasi ini ke publik supaya publik gak marah. Intinya, posisi ini bukan cuman soal menjadi pimpinan tim, tapi juga menjadi titik tumpu seluruh strategi perusahaan, baik online maupun offline. Jadi sekarang kita udah tahu kan kalau marketing manager itu penting banget. Tapi skill kayak apa sih yang wajib dimiliki sama seorang marketing manager untuk menduduki posisi ini? Nah, yang pertama jelas tuh kalau harus memiliki strategic thinking. Gak cuma cukup untuk mikir ide kreatif, tapi mereka harus bisa membaca tren, ngerti data, dan ngerancang campaign yang nyambung sama arah bisnis. Lalu leadership, karena tiap hari mereka bakal ngadepin tim yang berbeda-beda karakternya. Harus bisa jadi pengarah yang jelas dan pendengar yang baik nih. Di sisi knowledge-nya, marketing management ini wajib update soal 4 hal, yaitu digital tools, market insight, perilaku konsumen, bahkan basic analistik buat ngerti ROI dari tiap campaign-nya. Dibarengi dengan attitude yang gak kalah penting, karena manajer marketing yang kuat itu gak bakalan cepat panik saat campaign-nya gagal, terbuka sama feedback dari tim ataupun manajemen. Nah, ini nih, tahan banting. Karena pressure-nya tuh kuat banget. Intinya, posisi ini nih perlu combine antara otak kiri dan otak kanan, logika dan kreativitasnya itu harus jalan barengan. Gak heran kan, kenapa ini posisi banyak diburu oleh orang-orang. Tapi berat tau untuk dijalanin. Jadi, marketing manager itu bukan pekerjaan yang tenang. Setiap hari bisa berubah arah, tergantung data, tren, atau feedback dari tim sales. Salah satu tantangan yang paling sering itu adalah pressure dari banyak arah. Manajemen pengennya tuh hasilnya cepet, tim kreatif pengennya eksplor ide, sales pengennya lead-nya yang ready beli. Nah, semua itu harus dijembatani. Terus juga ada tantangan dari adaptasi tren.
Sosial media hari ini tuh bisa rame banget, tapi minggu depan bisa sepi. Jadi marketing manager harus bisa cepat pivot tanpa harus merubah arah strategis. Belum lagi masalah di dalam tim. Ada yang burn out, ada yang stuck ide, ada juga yang ngerasa kurang dihargain. Marketing manager harus peka kapan dia harus push dan kapan dia harus tarik nafas. Tantangan lainnya adalah data. Kadang campaign ramai banget, tapi pas dicek hasilnya tipis. Jadi penting banget ya bisa baca data dan ambil keputusan yang cepat. Bukan cuma karena insting, tapi berdasarkan bukti. Rekrutmen marketing manager itu nggak bisa sembarangan. Ini bukan cuma soal nyari orang yang punya pengalaman, tapi nyari orang yang bisa main besar. Biasanya proses rekrut dimulai dari kerjasama antara HR dan user. Mereka akan bikin job profile yang detail banget, nggak cuma skill, tapi juga karakter dan culture fit. Strategi rekrutmennya juga berbeda, nggak cukup posting di job portal umum, tapi perusahaan biasanya nge-scout langsung dari LinkedIn, menggunakan koneksi profesional, atau bahkan pakai headhunter untuk mencari kandidat yang top tier. Kadang bahkan nyari dari internal, karyawan yang punya potensi kepemimpinan dan udah tahu budaya perusahaan. Yang penting dari awal mindsetnya jelas, kita lagi nyari pemimpin strategi, bukan pelaksana teknis. Makanya prosesnya bisa lebih panjang dan butuh diskusi lintas tim. Dan dari sini kita bisa masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu simulasi interview kandidat marketing manager. Gimana prosesnya? Gimana cara nilainya? Selamat datang di tahap interview, Sela. Perkenalkan, saya Tin selaku HR dan ada Ibu Dewi selaku Direktur Marketing. Mbak Sela, boleh ceritakan sedikit tentang diri kamu dan juga campaign yang pernah kamu buat dan yang menurut kamu itu paling berhasil selama ini. Boleh, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Stella Norikoma. Saya di sini punya pengalaman 6 tahun sebagai marketing strategis di 2 perusahaan, yaitu FMCG dan satunya Startup Tech. Selama ini saya sering handle campaign omnichannel dari awareness sampai retensi. Salah satu keberhasilan saya waktu itu adalah campaign rebranding di startup skincare lokal. Nah, saya di situ memimpin tim 8 orang berkolaborasi dengan tim kreatif, PR, sama yang terakhir itu digital ads. Jadi saya siap untuk belajar dan beradaptasi dengan budaya perusahaan ini. Begitu, Ibu. Oh, oke, baik. Nah, kan di posisi ini kamu akan memimpin tim dengan background pasti berbeda-beda ya. Terus gimana sih cara kamu membangun trust dan memotivasi tim di bawah kepemimpinan kamu? Di awal mungkin saya fokusnya membangun hubungan terlebih dahulu. Saya coba mengobrol santai lah satu-satu, biar tahu cara kerja dan karakter tiap orang. Lalu saya ajak mereka terlibat dalam keputusan-keputusan kecil, supaya mereka itu merasa dipercaya gitu. Dari saya itu biasanya itu trust mulai terbentuk, Ibu. Nah, kalau kamu jadi marketing manager di sini, dan tim kamu tuh tiba-tiba udah mulai underperform, karena burnout atau ternyata ekspektasinya tuh nggak sesuai dengan realitas dari manajemen gitu. Kamu tuh bakal ngapain? Jadi mungkin pendapat saya pertama itu saya akan mengobrol langsung dengan tim one on one kalau perlu. Untuk tahu sebenarnya apa sih yang terjadi, apakah workload-nya itu nggak realistis atau ada tekanan yang nggak tersampaikan, kan kita juga nggak tahu. Jadi saya tuh perlu mengevaluasi progresnya. Jadi mana yang bisa di-adjust dan mana yang harus bisa dinegosiasikan ulang. Buat saya marketing manager itu harus bisa jadi penyeimbang, menjaga energi tim tetap positif tapi juga jujur dan strategis dalam memanage harapan dari atas gitu. Oke, Sela. Kalau dari saya sih cukup. Tapi kita boleh lanjut kebetulan di sini udah ada langsung usernya, itu ada Ibu Dewi sebagai Direktur Marketing. Untuk Bu Dewi, kalau mau ada yang ditanyakan kepada kandidat, dipersilakan. Oke, makasih Bu Tien. Halo Sela, selamat pagi, semoga masih semangat ya. Dari saya kita lanjut ke sisi teknis.
dari semua channel digital yang pernah kamu gunakan, menurut kamu yang paling cost efektif saat ini apa dan kenapa? Kalau dari pengalaman saya, email marketing itu masih jadi salah satu channel paling cost efektif karena ROI-nya itu tinggi, terutama kalau database-nya tuh tertarget dan isi emailnya tuh relevan. Tapi kalau buat awareness Gen Z, saya biasanya tuh pakai TikTok atau Instagram Reels. Oke. Ini saya mau lihat opini kamu ya. Kalau kita mau launching produk ke Gen Z contohnya ya, channel dan pendekatan konten apa yang kamu rekomendasikan? Prioritaskan konten-konten pendek di TikTok dan Instagram Reels. Gaya kontennya tuh harus readable, fun, dan user generate friendly lah. Jadi kalau yang dilihat orang itu bisa nggak membosankan. Jadi orang itu seneng kalau lihatnya. Saya juga akan gandeng micro influencer buat bantu, pastinya distribusinya pasti lebih organik. Gitu. Oke. Ini terakhir dari saya ya. Kalau dalam campaign yang kamu sebut tadi, kalau kamu disuruh ngulang, apa kira-kira yang kamu mau ubah sekarang? Mungkin bisa kamu jelaskan secara detail progresnya dan apa sehingga kamu punya tim itu paham mengenai rencana kamu untuk perusahaan ini. Saya paham. Silakan. Nah, kalau saya bisa mengulang, saya pasti bakal mulai dengan testing segmentasi audiens lebih awal. Kenapa? Karena waktu itu tuh campaign-nya terlalu general, jadi hasilnya kurang tajam di awal. Selain itu, saya akan melibatkan tim kreatif dari fase strategi, biar insight mereka itu bisa langsung masuk sejak awal, Ibu. Jadi bukan baru pas eksekusi. Jadi belajar dari situ saya lebih peka ini soal pentingnya kolaborasi lintas tim sejak perencanaan. Proses onboarding. Setelah lolos seleksi, tugas perusahaan bukan cuma kasih meja kerja dan email saja. Marketing manager itu harus dikasih peta sebelum mulai berlari. Di minggu pertama, marketing manager idealnya dikenalin ke semua stakeholder yang isinya tim marketing, sales, produk, bahkan finance. Dikasih data campaign sebelumnya yang gagal maupun yang berhasil. Ikut observasi juga rapat strategi dan meeting lintas divisi. Kenapa penting? Karena dia harus ngerti apa yang udah pernah dia coba, apa ekspektasi manajemen, dan gimana karakter tim yang akan dia pegang. Kalau onboardingnya asal, si marketing manager bisa bingung, kehilangan arah, atau malah bentrok sama budaya tim yang udah jalan. Makanya beberapa perusahaan juga kasih mentor onboarding, misalnya dari senior marketing atau HR, supaya marketing manager punya tempat buat adaptasi dan diskusi di awal-awal. Onboarding yang rapi artinya start yang kuat, dan itu ngaruh ke seberapa cepat dia bisa ngasih. Marketing manager itu nggak bisa kerja sendiri. Bahkan bisa dibilang dia adalah jembatan penghubung antara banyaknya divisi. Contohnya nih, dengan tim produk, atau dengan tim sales, bahkan dengan finansi. Tim produk ini, MM itu harus tahu fitur yang jadi prioritas, gimana cara mengkomunikasikannya ke pasar. Sedangkan kalau tim sales ini, dia harus nyamain nada bicaranya biar nggak ada gap antara janji di campaign dan ternyata di lapangan. Sama dengan finansi. Kalau finansi ini, mereka perlu ngobrol untuk nyusun budget dan ukuran hasil kampanye secara realistis. Jadi kalau MM yang cuman fokus bikin konten atau iklan doang, itu belum cukup. Dia harus bisa fasilitas kolaborasi, bikin semua orang ngerti, sepakat, dan jalan bareng. Itulah kenapa MM butuh empati, komunikasi yang kuat, dan skill negosiasi. Karena nggak semua ide bisa langsung disetujui, dan nggak semua bisa diterima mentah-mentah gitu aja. Kolaborasi itu bukan soal bagi tugas, tapi soal menyatukan tujuan biar semua effort marketing punya arah yang sama. Sekarang kamu udah lihat sendiri kan, marketing manager itu bukan cuma soal bikin campaign keren, tapi tentang gimana nyambungin strategi, tim, dan eksekusi jadi satu arah yang kuat. Mulai dari rekrutmen, interview, sampai onboarding, semuanya punya peran penting buat pastiin posisi ini diisi oleh orang yang tepat. Karena campaign yang kreatif doang nggak cukup,
tanpa arah, tanpa kolaborasi, dan tanpa data yang benar. Semua bisa jadi buang waktu dan tenaga. Tapi sebaliknya, satu marketing manager yang solid, yang ngerti timnya, ngerti bisnis, ngerti pasar, bisa jadi pengubah permainan. Dia bukan cuma kerja buat hari ini, tapi nyiapin arah buat brand di masa depan. Semoga video ini bisa kasih gambaran jelas kenapa posisi ini krusial banget dalam strategi human capital management. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. See you on our next video.